Al-Mubdi, Allah yang maha memulai segala sesuatu. Al-Mu'id, Allah yang maha mengembalikan wujud segala sesuatu. Dua-dua dari kalimat ini sama-sama berarti al-mujid, yang mewujudkan segala sesuatu. Berbeda makna hanya pada time. Mubdi ini pada kali pertama, sedangkan mu'id pada kali kedua atau terakhir, atau mengulang gitu ya. Habib salam alaika salawatullah alaika. Baik, kita masuk kepada nama. Ini insya Allah bisa dapat banyak nama di malam ini. Al-Mubdi, Allah yang maha memulai segala sesuatu. Wal Mu'id, ini berpasangan dengan Al-Mu'id, dan mengembalikannya. Kita ini dulu tidak ada, tubuh ini dulu tidak ada, Allah ciptakan dari ma'in mahin, air yang hina, air sperma, air mani, lalu kembali lagi menjadi hancur binasa, menjadi tanah, menjadi air. Dan suatu saat yang disebut di padang mahsyar, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, Allah akan mengembalikan itu. Nah, kita coba baca teksnya ya. Al-Mubdi, Allah yang maha memulai segala sesuatu. Al-Mu'id, Allah yang maha mengembalikan wujud segala sesuatu. Dua-dua dari kalimat ini sama-sama berarti al-mujid, yang mewujudkan segala sesuatu. Berbeda makna hanya pada time. Mubdi ini pada kali pertama, sedangkan mu'id pada kali kedua atau terakhir, atau mengulang gitu ya. Karena i'adah berarti mengulang. Lakin al-ijad idza lam yakun masbuqan bimithlihi summiya ibda'an. Apa perbedaannya? Jika dia mewujudkan sesuatu yang belum pernah ada contoh sebelumnya, disebut ibda'. Nah, belum ada yang mengonsepnya sebelumnya kecuali dia itu sendiri. Maka ini disebut dengan ibda. Ya, ibda itu kata apa? Bentuk aktivitas daripada mubdi. Ya. Masdar muawwal daripada mubdi, ayyubdi'a, ibda'an. Itu ibda ya, masdarnya. Lain dengan mu'id. Mu'id ini itu sudah ada contohnya, masbukan bimislihi, maka disebut i'adah. Nah, i'adah itu, teman-teman, itu adalah masdar muawwal atau bentuk kerja daripada mu'id. Aktivitas mu'id itu disebut i'adah ya. Ada yu'idu i'adatan. Yang belajar bahasa Arab tasrif insyaallah sangat paham ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala bada'a khalqan nas, memulai penciptaan manusia, bahkan semua makhluk, semua huwa alladhi yu'idukum, lalu dia memulai mengembalikan penciptaan mereka. Aw yahsyurahum, atau ayat itu mengumpulkan mereka kembali. Wal asya, dan segala sesuatu, kulluha minhu. Nah, ini coba lihat. Segala sesuatu bersumber minhu, dari Allah. Ya, minhu bada'at wa ilaihi ta'ud. Darinya lah bermula dan kepadanya lah kembali. Inilah makna inna lillahi ya wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un itu makna mu'id ada di situ. Kami dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, jangan dipahami zat kita dari zat Allah lalu kembali menjadi Allah, itu kalam yang tidak benar, kalam wujudiyah, zindiq ya, zanadiqah ya, kalam wujudiyah zanadiqah. Hanya boleh dikalamkan ketika seseorang secara zauqiyah mencapai fana fil wujud ya. Begitu perkataan ulama kita Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman,
murid-muridnya Syekh Abdul Somad Al-Albani, Syekh Arsyad Banjari, Syekh Nafis Banjari, begitu juga seorang Syekh Thariqat Samaniyah Naqsybandia di Minangkabau namanya Syekh Abdul Qadim, ya. Syekh Abdul Qadim Bulubus, beliau juga mengatakan tidak boleh mengatakan la mawjuda bihaqqin illallah, la mawjuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah, kecuali hilang, ya, kesadaran terhadap wujud alam. Maka di saat itulah Allah kemudian memberikan kesadaran baru, yaitu terhadap wujudnya semata. Baru boleh mengatakan itu. Ini yang dikatakan oleh guru Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari Aceh, nama gurunya Syekh Ibrahim Al-Qawrani, mursyid 40 thariqah, terutama Qadiriyah dan Syatariyah Khalwatiyah. Apa kata beliau? Ada orang yang fana dalam wujud hakiki, jadi disebut wujudiyah hakikiyah, ahlu tauhid, ahlu tahqiq, itu mereka memang merasakan itu. Sehingga ketika mereka merasakan itu, mereka bilang anallah, itu tidak masalah, karena yang berbicara saat itu Allah. Ya. Tapi jika belum sampai, lalu dibaca-baca begitu, nah ini kalam zindiq, kata beliau. Ya. Dan ini kemudian rata di kalangan ulama ahlu sunnah sufiyah di semua wilayah di dunia, apalagi di Nusantara, baik di Indonesia, dulu belum ada nama Indonesia, masih disebut Jawi. Jawi ini mencakup Indonesia, Patani, Malaysia, Singapura, Brunei, sampai ke Thailand, ya, sampai ke Filipina, sampai ke Papua tentunya, Ambon, Sumbawa, Sulawesi, semuanya, Kalimantan, semuanya disebut Nusantara, dan ajarannya rata sama. Ya, mereka sangat mengerti ilmu akidah dan sangat kuat dalam menjadikan akidah Ahlussunnah sebagai dasar dalam bersuluk ilallah, ya, berjalan menuju mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-Mubdi Al-Mu'id. Ini ada makna lainnya juga. Al-Mubdi Al-Mu'id dialah yang memulai adanya suatu rasa, suatu zauq mengenalnya. Dan zauq ini tidak akan muncul lagi kecuali dia yang mengembalikannya. Ya. Jadi ada suatu kaidah dalam ilmu ruhani, Bapak Ibu, saudara-saudari dimulakan Allah, bahwa suatu rasa, suatu pengalaman rohani tidak akan terulang dua kali. Kecuali Allah mengiadahkannya, mengembalikannya, dan itu jarang. Ya. Jikapun terjadi yang mirip, dia tetap berbeda, hanya namanya yang sama. Maka makom taubatnya seorang hamba yang bernama Abdullah berbeda dengan makom taubatnya hamba yang bernama Abdurrahman. Ya. Hamba yang bernama Fulan itu lain taubatnya dengan hamba yang bernama Fulan. Ya. Itulah kayanya Allah SWT. Yang Allah ciptakan tidak hanya yang fisik, tapi juga rasa, ya, juga makomat, makom-makom, ya, juga semuanya Allah SWT menciptakannya. Ya. Maka seorang guru rohani mesti mengajarkan kepada muridnya bahwa gurunya hanya membagikan zikir, yang memberikan rasa hanyalah Allah. Sehingga seorang murid tidak mengkultuskan gurunya dan tidak menuhankan dan dalam tanda kutip syekh mursyidnya. Allahu a'lam bishawab.